Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatik wa sayyidi ahli mahabbatik wa ala alihi wa sahbihi wa ahli nubuwatik wa tabi'ihim wa malaikatik wa jami'is salihin min bariyatik adada ilmik wa ghfir wa aghith wa farij bifadlika wa minnatik nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih wa naru mithlu dhalik rawahul Bukhari. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-jannatu, surga, akrabu, lebih dekat, ila ahadikum, ke salah seorang kalian atau dari kalian, min syirakin na'li, daripada jepitan sandal jepitnya, wa naru, dan neraka, mithlu dzalik, seperti itu. Surga dan neraka, tempat finish dari dua kelompok yang berbeda. Surga tempat finish orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan kebaikan, ketaatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Lalu selain ia takut kepada Allah, dia adalah orang yang mencegah hawa nafsunya, tidak mematuhi, tidak menjalankan apa yang diinginkan oleh nafsunya. Apa yang diberikan Allah kepada mereka, fa innal jannata hiyal ma'wa, tempatnya mereka nantinya adalah surga. Dalam ayat yang lain, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Timbangan kebaikannya yang berat menjadikan ia orang yang akan menetap di surga. Dan banyak ayat yang lainnya yang menjelaskan surga tempat orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa, yaitu orang yang bertakwa dan orang-orang yang menjalankan kebaikan serta menjauhi larangan. Sebaliknya neraka itu adalah tempat finishnya orang-orang yang tidak beriman, orang kafir,
orang musyrik, orang munafik, dan orang yang hari-harinya dipenuhi dengan kelalaian, dipenuhi dengan kemaksiatan, dipenuhi dengan kejahatan, keburukan, maka finishnya dia nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kebaikannya ringan, kejahatannya berat, ketaatannya enteng, kemaksiatannya besar. Lah orang seperti ini tempatnya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Tahukah kamu itu apa itu hawiyah? Narun hamiyah, neraka atau api yang sangat panas. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Finishnya orang-orang yang baik adalah tempat yang sangat indah, tempat yang sangat nyaman. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan surga balasan yang paling kecil bagi mereka orang-orang yang dalam hidupnya menggunakan seluruh waktunya untuk ibadah kepada Allah. Balasan kecilnya surga, tapi balasan yang besar ada di dalam surga. Surga itu wadahnya, tapi di dalamnya itulah yang besar. Karena itu para aulia menganggap surga itu tidak istimewa. Yang mereka anggap istimewa adalah orang-orang yang tinggal di dalamnya, di antaranya adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau rindu surga bukan karena surganya, bukan karena keindahannya, bukan karena kenikmatan dan kelezatannya, tapi rindu dengan surga karena Nabi Muhammad berada di dalamnya. Jadi bukan karena surganya. Karena itu mereka yang dikejar adalah orang yang tinggal di dalamnya. Mereka bukan menginginkan surganya, tapi kenikmatan yang besar yang hanya ada di dalam surga. Apa? Ru'yatullah, memandang Allah. Padahal dalam surga apa yang kita inginkan bisa kita dapat tanpa ada larangan. Walakum fiha ma tashtahil anfus wa taladul a'yun. Apa yang kita ingini dan apa yang enak dipandang di mata, itu surga sudah didapatkan. Tapi di balik itu, nah itu yang mereka inginkan. Itu semua diberikan oleh Allah apa? Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang telah mereka perbuat di atas dunia. Ya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui yang disembunyikan Allah dari kenikmatan, keistimewaan yang akan diberikan kepada mereka. Nah, jadi bukan surganya. Bukan surganya. Kita kalau makan, beli makanan bungkusan, bungkusannya menarik, membuat orang ingin membelinya. Kita mau bungkusnya apa isinya? Isinya. Lah surga itu bungkusnya. Surga itu adalah bungkusnya. Selama ini kan kita anggap surganya. Enggak. Justru kalau mereka enggak menganggap surganya, isinya.
bukan bidadarinya, tapi ru'yatullah, bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka cari. Itu balasan yang diberikan oleh Allah dari apa yang mereka lakukan semasa hidupnya dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya neraka mereka menghindarinya bukan karena panasnya api, walaupun itu tidak bisa membuat seseorang bertahan karenanya, tapi murkanya Allah yang mereka hindari, bukan api nerakanya, tapi murkanya Allah. Dibenci oleh Allah yang mereka hindari, walaupun memang api panas dan kita nggak akan tahan. Sering digambarkan kalau panasnya hawa, cuaca kita nggak tahan, padahal tidak ada yang menyentuh kulit kita, nggak ada yang menyentuh kita. Matahari misalnya terik, panas, jauh. Berapa jarak kita dengan matahari? Kita sudah nggak tahan. Jangankan matahari, waktu malam ngumpul gini nggak tahan. Apalagi kalau ngaji gini, panas itu. Kau punang buyar aja. Wah, panas ini. Dan yang lain sebagainya. Ono pasar panas tak kupu mulai. Ya, di pabrik panas tak kupu mulai. Ya, sembayang panas. Kupundang mari aja. Ya. Kupundang selesai. Itu neraka. Lah neraka tempat orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang zalim, orang-orang fasik dan yang lain sebagainya. Walhasil al-jannah wan nar tempat finish dari masing-masing orang yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di dalamnya. Lah jangan kita pernah katakan bahwa surga itu jauh, neraka itu jauh, enggak. Nah, kalau jauh itu berarti sulit kita meraihnya, sulit kita mendapatkan. Mah jauh. Orang Indonesia mau haji jauh, butuh mengeluarkan biaya yang besar, tiket pesawat, pulang pergi, ya, mungkin visa, tempat tinggal, makan dan yang lain sebagainya. Apalagi dengan adat yang ada, syukuran, pulang pergi, ya, berangkat syukuran, ya makan, ngasih bungkusan orang, mulai ngasih oleh-oleh, ya, walaupun belinya di Indonesia juga, ya, ini dan sebagainya, ngasih makan lagi, ya, tambah gede biayanya, ya, tambah besar biayanya, loh. Tapi jauh, semua bisa melakukan, hanya orang yang mampu, hanya orang mampu. Butuh apa? Nabung, ya, untuk bisa berangkat. Nah, itu pun nggak semua yang nabung bisa berangkat. Ada yang nabung, belum nabung haji masih nabung umroh, mati wong yusan, nggak nutup yusan, duitnya jadi miliknya ahli waris, belum nutup, belum berangkat wong yusan mati di sini. Banyak, itu nggak sedikit, banyak seperti itu. Tapi kalau surga dan neraka ini dekat, nggak jauh. Surga dan neraka dekat, tidak jauh. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan di dalam hadisnya, aqrabu min syiraki na'lih. Surga itu lebih dekat dari jepitan sandal jepit. Lebih dekat kepada kamu melebihi dekatnya jepitan sandal jepit. Sandal jepit, jepitannya yang ada di tengah-tengah, dekat gak? Dekat, dekat, nempel. Tapi surga lebih dekat dari itu. Neraka juga seperti itu. Neraka sama, lebih dekat. Lah dari mana? Iya, dari kebaikan ketaatan.
ya, dari kebaikan, ketaatan bisa kita lakukan dengan ucapan, bisa pula kita lakukan dengan perbuatan. Dekat mana? Subhanallah, dengan kaki. Dekat mana? Astagfirullah, dengan kaki. Dekat mana? Salawat, dengan kaki. Berarti apa? Surga lebih dekat. Sebaliknya, ngaci orang, menghina orang, menggunjing orang, dekat mana? Dengan kaki. Itu lebih dekat. Karena itu katanya Rasulullah di dalam hadisnya yang lain, innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi apa? Seseorang berbicara dengan ucapan daripada keridhaan Allah. Artinya apa? Ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang bagus, yang mengandung pahala. Entah itu sholawat, entah itu istighfar, entah itu tasbih, entah itu takbir. Itu semuanya adalah hal-hal yang diridhoi oleh Allah, atau mengingatkan, menasehati dalam ucapan. Lah, berkat ucapan yang dikeluarkan tadi itu adalah mengandung pahala, mengandung rahmat, anugerah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ia mendapatkan darajat, mendapatkan derajat-derajat. Artinya apa? Ditingkatkan oleh Allah. Rafa'ahullah biha darajat. Allah angkat dengan kalimat itu untuknya darajat, diangkat oleh Allah derajatnya, ya, dijadikan oleh Allah ucapan tadi itu mengangkat derajatnya, bukan satu derajat, beberapa derajat, ditingkatkan beberapa tingkat. Sebaliknya, wa inna rajula la yatakallamu bil kalimati ya min sukhtillah, ya, kalau seseorang itu berbicara, apa yang dia bicarakan, apa yang dia ucapkan itu adalah dari yang dimurkai oleh Allah, dari yang dibenci, yang tidak disenangi oleh Allah. Bohong, menggunjing, mengadu domba, memfitnah, dan yang lain sebagainya. Nah, ini menjadikan dia apa? Menjadikan wabal, menjadikan bencana untuknya. Menjadikan bencana sedikit, bencana kecil, enggak, bencana yang besar, ma bainal masyriq wal maghrib, bencana yang sangat besar, bencana yang sangat gede yang akan ia terima. Kenapa? Hati-hati dengan mulut, hati-hati dengan lisan, bahaya ini. Terkadang kita nggak tahu apa yang kita ucapkan, nggak sadar apa yang kita ucapkan, kita nggak sadar. Ternyata yang kita ucapkan itu racun, ya, yang membunuh kita, atau bom yang akan meledakkan kita, yang akan menghancurkan kita. Karena itu pepatah Indonesia mengatakan apa? Mulutmu harimaumu. Mulutmu harimaumu, bukan harimmu, harimaumu. Menerkam kamu tanpa kamu sadari. Jadi asiknya ngomong tanpa membuat ia sadar apa yang dia ucapkan akan menerkamnya, akan memangsanya. Karena itu surga neraka sangat dekat. Surga neraka sangat dekat. Karena dekatnya surga dan neraka, jangan kita ini zuhud dari kebaikan walaupun itu kecil. Zuhud dari kebaikan walaupun kecil. Karena punya duit, pakai main entengnya. Ini seperti ini, Jarno digarap kabeh, duit, bener. Tapi kamu nggak dapat banyak, kamu dapatnya sedikit. Kamu bisa mendapatkan banyak, kok kamu mintanya sedikit. Yang kecil jangan ditinggalkan. Nah, sekali lagi, pandangan kita itu dewasakan. Karena pemberiannya Allah kepada kita tergantung pandangan.
Kasih contoh nih. Rasulullah nunjuk bisa. Main nunjuk, kerjakan ini bisa Rasulullah lakukan. Tapi apakah Rasulullah main tunjuk toh? Tidak. Rasulullah ikut serta melakukan ketika pembangunan masjid. Ketika membangun masjid, Nabi itu tidak hanya memerintahkan, tapi Nabi juga mengangkat batu, bahkan sampai berdarah. Misalnya Nabi duduk manis tuh, para sahabat senang. Bahkan ketika Nabi mengangkat, dilarang sama para sahabat, tapi Nabi enggak mau. Kenapa? Ini terlihat kecil, tapi ini kebaikan. Lah kebaikan itu terkandung di dalamnya ridhonya Allah. Dan kita nggak tahu dari kebaikan mana ridhonya Allah yang bisa menjadikan kita mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Nggak tahu. Mungkin dari macul-macul, mungkin dari bodem, ya, mungkin dari ngangkut, mungkin dari bawa. Mungkin kita menganggapnya kecil, tapi itu kecil menurut kita, hitungan kita. Tapi kalau terdapat di dalamnya ridho Allah itu sangat besar. Sangat besar. Karena itu jangan zuhud dari kebaikan yang kecil lebih-lebih dari yang besar. Ya, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan itu punya nilai di sisi Allah. Ada nilainya di sisi Allah. Kita bayar tukang kontrak, dia yang mengerjakan semuanya, sudah duduk buat pondasi dan sebagainya. Terima beres, bisa. Tapi kenapa nggak kita misalnya duduk juga, ya. Kemudian tukangnya kerja, loh kita dapat, tukangnya dapat. Kita dapatnya double, tukangnya dapatnya cuma duitnya toh. Kita dapat double. Nah, kita dapat ya, seperti itu dalam hal yang lainnya. Nah, jadi kebaikan yang kecil jangan pernah disepelekan. Berapa banyak tuh sering kita dengar dianggap kecil dari kebaikan, ternyata ridhonya Allah di dalamnya membebaskan dia daripada azabnya Allah, dari nerakanya Allah. Kejahatan yang kecil dianggapnya oleh seseorang ternyata membuat dia mendapatkan murkanya Allah, sehingga dia mendapatkan azab dari Allah. Ceritanya orang yang mengurung anjing sampai kehausan mati, atau kucing. Ada riwayat ada orang yang menyelamatkan tulisan Bismillahirrahmanirrahim atau memberikan seekor anjing minum yang sedang kehausan, kecil, ternyata membuat dia mendapatkan, yang ini mendapatkan murkanya Allah, yang ini mendapatkan rahmatnya Allah dari kebaikan. Karena itu fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan ada nilai. Dan itu bisa menjadi besar kalau di dalam kebaikan itu ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an la alla ridallah fi au kama qala. Jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun, karena mungkin ridhonya Allah ada di dalamnya. Ya. Sebaliknya neraka juga gitu, jangan kita remehkan. Ya. Jangan kita nikmati kejahatan yang kecil karena kita menganggapnya kecil. Jangan. Jauhilah sekecil apapun itu keburukannya. Jauhilah sekecil apapun kejahatannya. Karena itu juga tercatat. Itu juga menjadi titik hitam dalam hati dan buku laporan kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan. Ngisyaratkan mata itu loh, bisa menjadi celaka.
isyarat dengan mata. Ya. Ngeremehkan orang dengan pandangan. Ngomong enggak, orangnya nggak dengar, orangnya nggak tahu. Yang kita hina atau yang kita remehkan dengan mata kita, tapi itu punya nilai, keburukan itu punya nilai, sehingga apa? Membuat dia bisa mendapatkan celaka dari Allah. Wailun likulli humazatil lumazah. Wail, celaka. Mendapatkan celaka, mendapatkan keburukan dari Allah. Padahal kita menganggapnya ini dengan mata ini. Orang yang kita sakiti mungkin nggak tahu, yang kita rendahkan. Tapi karena itu adalah keburukan, tetap menjadi goresan hitam dalam buku laporan kita. Jangan kita juga ngeremehkan. Kalau terdapat dalam kejahatan itu murkanya Allah, itu menjadi besar. Karena itu tinggalkan sekecil apapun keburukannya, tinggalkan sekecil apapun kejahatannya, kezalimannya. Karena kita nggak tahu keburukan mana yang terkandung di dalamnya murkanya Allah. Bukan berarti nggak semua keburukan ada murkanya Allah, enggak. Semua keburukan murka Allah. Tapi bisa menjadikan keburukan tadi itu semakin besar karena murkanya Allah di dalamnya menjadikan lebih besar. Nah, karena itu waspada, sehingga neraka dan surga sangat dekat kepada kita. Dengan apa? Itu tadi. Kita bisa mendapatkan surga dengan mudah, memperbaiki tujuan, melakukan ketaatan. Ya, surga sangat mudah kita dapatkan. Dengan apa? Hanya memperbaiki tujuan. Lalu lakukan ketaatan. Nah, sebaliknya neraka sangat mudah kita raih dengan apa? Mengikuti hawa nafsu, melakukan kemaksiatan. Hawa nafsu yang menghalangi kamu melakukan kebaikan, yang mencegah kamu melakukan ketaatan, yang membuat kamu melakukan kemaksiatan. Jika kamu ikuti, maka mudah bagi kamu untuk masuk nerakanya Allah atau murkanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menempuh jalan surga, menempuh jalan penghuni surga, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah daripada orang-orang yang akan tinggal di dalamnya, bukan hanya sekedar tinggal, tapi tinggal bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firdausi atyabi maudhi'i. Ya Allah, mudah-mudahan kumpulkan kami bersama orang-orang yang kami cintai atau yang mencintai kami di surga Al-Firdaus, paling bagusnya, paling nikmatnya tempat. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada nerakanya, neraka yang paling rendah sampai neraka yang paling berat. Dan mudah-mudahan amalan penghuni neraka dijauhkan dari kehidupan kita, keluarga kita, tetangga kita, dan umat Islam pada umumnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wal salam. Alhamdulillahi rabbil alamin.